Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kembali kita berjumpa di pagi hari ini. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik ya. Nah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih pagi hari ini. Kami akan bersama merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin dan menolong kami, supaya kami boleh mengerti firman-Mu dan dapat melakukannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Bapak Ibu, pagi hari ini saya akan mengajak kita merenungkan firman Tuhan dari Roma pasal 4 ayat 6 sampai 13, tetapi saya akan membacakan ayat 6 sampai 8 saja, demikian firman Tuhan. Seperti yang juga Daud menyebut, berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah orang yang dosanya tidak diperhitungkan Tuhan. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat di pasal sebelumnya, Paulus menegaskan bahwa semua manusia adalah manusia yang berdosa dan mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Nah, kalau kita perhatikan di pasal 3 ayat 10 sampai 13, di mana di situ dikatakan, tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik. Oleh sebab itu sudah menjadi konsekuensi dari manusia yang berdosa untuk mendapatkan hukuman dari Allah, karena Allah adalah Allah yang adil, yang harus menghukum manusia yang berdosa. Seperti yang dikatakan di dalam Roma pasal 6 ayat 23 bahwa upah dosa adalah maut, yaitu kematian kekal yang kita kenal dengan namanya neraka. Manusia berusaha sedemikian rupa untuk menghindar dari hukuman Allah. Mereka berusaha untuk berbuat baik dengan beramal, berusaha untuk hidup benar, bahkan beragama untuk mencari keselamatan. Tetapi semua usaha manusia itu untuk mendapatkan keselamatan adalah sia-sia. Tidak membuat manusia dibenarkan oleh Allah. Karena tidak ada satupun manusia yang dapat berbuat baik 100% dalam hidupnya untuk dibenarkan oleh Allah, untuk boleh masuk dalam kerajaan Allah. Satu perbuatan dosa akan merusak seluruh perbuatan baik yang sudah dilakukan oleh manusia. Sehingga dengan jelas sekali, tidak mungkin manusia bisa dengan usahanya sendiri untuk mendapatkan surga, ya, untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Pembenaran hanya karena anugerah Allah saja. Di ayat 6-8, Daud mengatakan ucapan bahagia demikian. Berbahagialah orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah orang yang dosa-dosanya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Nah, ucapan bahagia ini bukan hanya untuk golongan tertentu saja, melainkan untuk semua orang. Tentunya orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Beriman artinya yaitu percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati untuk menanggung hukuman dosa manusia dan bangkit artinya menang dari kuasa maut. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, maka ia akan mendapatkan pengampunan atas dosanya dan dibenarkan oleh karena imannya, dan dapat bersekutu kembali dengan Allah dan boleh masuk dalam kerajaannya suatu hari nanti ketika meninggalkan dunia ini. Seperti Abraham yang dibenarkan karena imannya kepada Allah pencipta alam semesta ini. Nah, oleh sebab itu, ketika masih ada kesempatan bagi pendengar yang belum pernah mengundang Tuhan Yesus untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, berdoalah dengan mengatakan demikian. Tuhan Yesus, saya mau percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya, dan ampunilah dosa saya supaya hidup saya dibenarkan karena iman percaya saya kepadamu ya Tuhan, dan tidak turut dihukum. Amin. Nah, bagi pendengar yang sudah percaya Tuhan Yesus,
Beritakanlah berita tentang Yesus Kristus yang datang ke dunia untuk memberikan pengharapan, yaitu keselamatan dari hukuman dosa, supaya mereka yang tidak benar dibenarkan oleh karena iman percayanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih karunia Tuhan yang begitu besar. Tuhan yang sudah datang ke dunia mencari orang-orang yang berdosa, dan dengan percaya kepadamu kami boleh dibenarkan sehingga kami boleh masuk ke dalam kerajaan surga karena kasih-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk pendengar daripada renungan pagi hari ini. Mungkin mereka ada yang bergumul dalam masalah kesehatan, mereka sedang sakit. Biarlah Tuhan jamah sakit penyakitnya supaya boleh mengalami kesembuhan yang dari Tuhan. Mereka yang bergumul dalam masalah ekonomi, mereka sedang mencari pekerjaan, mereka sedang masalah kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan karena ekonomi. Biarlah Tuhan juga yang membuka jalan, Tuhan yang memberkati, memberikan rezeki kepada mereka yang membutuhkan akan pertolongan khususnya dalam hal ekonomi. Kami juga berdoa untuk mereka yang punya masalah di dalam keluarga. Biarlah Tuhan juga tolong berikan jalan keluar dalam pergumulan-pergumulan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.